Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabat dan tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Pak Ustadz Aep. Selamat datang juga kepada para sahabat semua peserta kajian. Tema hari ini yaitu mempercantik diri dalam perspektif Islam. Ya, dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Nuhun Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tema kali ini agak-agak seru nih ya, seru banget malah sebenarnya sih, khususnya untuk wanita, tapi juga jangan salah ya, pria pun juga zaman-zaman sekarang mah udah mulai banyak sebenarnya yang memperhatikan apa ya, ketampanan tubuh gitu, ketampanan wajah, kebagusan tubuh dan sebagainya. Dan apalagi dengan maraknya sekarang tuh banyak banget salon-salon kecantikan gitu, dari mulai yang murmer sampai yang mahal banget tuh juga ada gitu istilahnya. Nah, kalau soal operasi hidung itu apa operasi yang lainnya kita sebenarnya udah tahu ya, kalau itu dalam Islam kan tidak diperbolehkan. Tapi yang kita penasaran nih sekarang ini adalah yang lagi ngetren-ngetrennya nih Ustadz, kayak tanam benang, tarik-tarik supaya itu loh Ustadz apa namanya, keriput-keriputnya hilang seperti itu. Nah, kita kan pengen tahu ya sampai sejauh mana sih sebenarnya Islam memperbolehkan seorang umatnya itu mempercantik diri gitu kan Ustadz. Dan terus kalau alasannya untuk demi pasangan itu diperbolehkan nggak sih Ustadz gitu? Karena kan kadang-kadang ada permintaan dari pasangan juga gitu kan istilahnya. Nah, untuk tahunya mari kita langsung dengarkan saja kajian kita bersama Ustadz Aib. Mangga Ustadz, waktunya 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر أمورنا ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan siapapun sahabat saudara kita, tetangga, terutama keluarga yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kemudian siapapun di antara kita yang mempunyai kebutuhan, hajat, keinginan dunia dan akhirat, Allah mudahkan dan Allah berikan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat semuanya, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tema kita kali ini insya Allah kita akan sama-sama membahas dan nanti kita bisa diskusikan ya, terutama ini kan temanya adalah kecantikan. Kecantikan itu diidentikan dengan perempuan ya, karena laki-laki mungkin tidak cantik gitu kan, tetapi memang betul tadi disampaikan di awal ya, bahwa laki-laki juga memperhatikan terhadap kecantikan ya, terutama pasangannya. Karena memang jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dijadikan indah bagi laki-laki itu yang pertama adalah melihat wanita yang enak dipandang. Bahasa lainnya mungkin cantik. Maka tema kita kali ini adalah bagaimana mempercantik diri ya di dalam perspektif Islam
ataupun sebagaimana keyakinan di dalam agama kita, ya. Karena memang bagaimana dikatakan cantik dan ganteng itu relatif, ya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan fahsan surah, bentuk yang paling sempurna. Tentunya di sini bagaimana kesempurnaan itu senantiasa kita jaga, ya. Penciptaan Allah ini sempurna di sini bagaimana menunaikan yang maslahat di dalam kehidupan, tentunya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, ada tampilan slide, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Mempercantik diri. Nah, alhamdulillah. Baik, mempercantik diri dalam perspektif Islam. Nanti kalau ada gambar-gambar di setiap slide-nya, ya, ini hanya sebagai mempercantik pandangan slide supaya kelihatan lebih indah, gitu kan. Mohon maaf kalau ada nanti gambar yang membuat jamaah sahabat tidak berkenan. Gitu. Baik, mempercantik diri dalam perspektif Islam, ya. Jadi bagaimana di dalam agama kita ya, mempercantik diri itu, karena pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu menyukai keindahan. Dan juga mempercantik diri itu, ini bagian daripada kebaikan, bagian daripada ibadah sebenarnya. Ya. Karena kalau mempercantik tentunya di sana ada kebersihan. Mempercantik diri, ya, yang dibersihkan adalah kulitnya, gitu kan, dari kotoran, dan kebersihan itu adalah ajaran yang pertama di dalam ajaran Islam. Ya, taharah itu kan kebersihan. Bagaimana ketika kita akan sholat harus bersuci, harus bersih. Kemudian juga sehat. Tadi ketika kulitnya tidak cepat kendor, itu kulitnya sehat berarti. Nah, juga tampilan indah. Ini bagian daripada ibadah. Dan Allah menyukai keindahan. Berarti dalam hal ini, mempercantik diri itu boleh dan bisa jadi sebuah keharusan. Kalau melihat kepada bagaimana Allah menyukai keindahan, ini bagian daripada ibadah, bagian daripada kebersihan, ya, sehat di dalamnya, juga tampilan. Apalagi nanti berkaitan dengan pasangan, gitu kan. Ketika pasangan, karena salah satu ciri pasangan yang baik itu adalah ketika dilihat dia enak dipandang, gitu kan. Ida nobarta sapat, kan ketika dipandang dia memberikan pandangan yang indah. Maka di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, memang diawali dengan bagaimana disebutkan tidak akan masuk surga orang yang di dalam qalbunya, di dalam hatinya ada sebuah kesombongan, walaupun seberat debu ataupun biji sawi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam qalbunya, ada di dalam hatinya itu ada kesombongan. Ya, maka sombong ini adalah yang menyebabkan iblis dikeluarkan, syaitan dikeluarkan dari surga. Dan nanti sifat sombong ini nanti berkaitan juga dengan bagaimana kebolehan dan ketidakbolehan mempercantik diri. Kemudian qala rajul, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ada seseorang yang bertanya, sesungguhnya
setiap orang itu ataupun ada seseorang yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan. Ada yang suka memakai baju pakaian yang hasan, yang indah. Begitupun wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya juga bagus. Ini mewakili baju dan sandal. Ya, mewakili. Karena orang pakai baju kan pakai celana juga. Ya. Mewakili bagaimana yang dipakai di dalam tubuh. Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada orang yang bertanya bahwa setiap orang itu ataupun ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus, yang indah. Begitupun memakai alas kaki, sandal, sepatu, ataupun apapun namanya. Ya. Qal, apakah ini termasuk sebuah kesombongan? Maka dijawab oleh baginda Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, karena tadi di awalnya berkaitan dengan kesombongan, maka disebutkan di sini al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah kesombongan. Ya. Jadi Allah itu jamil, maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Begitupun indah itu adalah kebaikan, sesuatu kebaikan. Ya. Maka di hadis lain disebutkan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Maka dalam hal ini Allah menyukai keindahan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kemudian juga mempercantik diri itu bagian daripada ibadah, karena di dalamnya ada kebersihan, ada sehat, ada tampilan yang indah. Kemudian jamaah sekalian, tete-tete, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara mempercantik diri? Inti daripada mempercantik kan lebih menarik. Yang pertama, memperhatikan kalau memakai alat yang membuat cantik gitu kan. Memperhatikan produk perawatan kulit dan kecantikan. Yang pertama harus diperhatikan bagaimana produk tersebut yang dipakai. Maka sekarang banyak yang dikaitkan dengan seperti makanan, ya. Ada label halalnya, label halalnya. Karena produk yang dipakai ini kan perawatan kulit, nempel ke kulit, masuk ke pori-pori kulit, untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, maka yang pertama adalah memperhatikan bagaimana kandungan produk perawatan kulit dan kecantikan yang dipakai. Ya, dipastikan yang baik dan bukan alat yang berasal dari bahan yang tidak diperbolehkan. Kandungannya diperhatikan. Yang selanjutnya adalah hindari mendapatkan produk perawatan kulit dari cara yang haram. Maksudnya prosesnya. Karena biasanya ketika kan, ya teteh ibu-ibu lebih mengetahui untuk terkait perawatan ini gitu kan. Ya. Biayanya mahal, kemudian gengsinya juga mahal, maka kalau orang tidak didasari dengan sebuah keimanan, ya, dia akan menghalalkan berbagai macam cara, termasuk mendapatkannya. Ya. Pokoknya bagaimana caranya saya bisa cantik dan kelihatan indah, apalagi untuk pasangan ibaratnya. Ya. Dan ketika mahal perawatan itu, maka gimana caranya supaya mendapatkan. Maka diperhatikan betul
bagaimana mendapatkan produk perawatan tersebut, tentunya dengan cara yang baik, jangan sampai sebaliknya. Ya. Atau mungkin gitu kan, ya, anggaran biaya untuk makan, ya, karena memang tergiur dengan iklan kecantikan, ya kan, akhirnya biaya untuk makan keluarga yang itu diberikan oleh, ya, kepala keluarga, presiden di keluarga, ya, diberikan kepada Menteri Keuangan, ternyata karena tergiur dengan alat kecantikan, akhirnya biaya untuk makan dipakai untuk membeli alat kecantikan yang mahal. Nah, itu kan penyalahgunaan keuangan. Kemudian perhatikan juga cara penggunaannya. Ini cara penggunaan, bagaimana nanti di dalam proses penggunaan tersebut, ya, di dalam menggunakannya. Kemudian mempercantik diri itu tentunya ada batasnya. Nanti ada batas mana yang diperbolehkan dan batas mana yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh secara berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Ya, apapun yang berlebihan itu akhirnya tidak baik. Di dalam Al-Quran disinggung bagaimana makan pun sama. Makan, wakulu washrabu wala tusrifu. Ya, makan silakan, minum juga. Tetapi ingat, jangan sampai berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Begitupun di dalam mempercantik diri. Jadi ada batasan-batasan sejauh mana diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian mempercantik diri itu tentunya bukan untuk pamer ataupun tadi sombong. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Ketika dipersembahkan untuk pasangannya tentunya menjadi sebuah kebaikan. Tetapi yang menjadi masalah biasanya, ya, ini mempersembahkannya untuk bukan pasangan, bahkan untuk orang lain yang tidak boleh melihat. Disinilah bisa jadi nanti awal bencana gitu kan, ya, disukai sama pasangan lain kan lebih merepotkan nanti dampaknya gitu kan, ya, karena terjadi hal-hal yang tidak diduga dan tidak diinginkan, bisa jadi disebabkan karena penampilan diri yang terlalu berlebihan gitu kan. Dan mempercantik diri ini bukan untuk pamer, ya, ataupun sebuah kesombongan, karena tadi, ya, sombong erat kaitannya dengan bagaimana seseorang masuk surganya Allah SWT. Nah, ini mungkin beberapa hal bagaimana cara mempercantik diri, ya, memperhatikan berbagai halnya, gitu kan. Perhatikan kandungan produk, kemudian juga bagaimana mendapatkan produk tersebut, ya, cara penggunaannya juga tidak berlebihan, juga niat ini paling penting, ya, bukan untuk pamer apalagi sebuah kesombongan. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, mempercantik hati di sini. Mempercantik diri tentunya dari hati bisa didapatkan dengan selalu belajar untuk mempunyai akhlak yang baik, berkepribadian yang baik, berwawasan yang luas, percaya diri, selalu berpikir yang positif. Karena orang yang kelihatan wajahnya sumringah semangat itu kelihatan auranya dari orang yang berpikir positif ataupun dia senantiasa berprasangka baik, husnuzon, dan tidak berprasangka yang tidak baik. Ya. Maka ada hal-hal yang tidak baik itu bahkan bisa jadi perlakuan secara fisik itu diawali dari prasangka. Nah, mempercantik hati, mempercantik diri itu berawal sebenarnya dari hati, itu kan bagaimana berprasangka baik, berwawasan yang luas, percaya diri, ya,
nanti ini akan memberikan pancaran atau aura yang baik, sehingga akan terlihat ya cantik, bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam atau pembawaan dirinya. Ini bagaimana pentingnya mempercantik hati kita, ya karena diri kita ya di dalamnya ada hati, gitu kan. Makanya di dalam Islam bukan cuma tampilan fisik, yang lebih penting adalah bagaimana diri ini adalah hati kan diibaratkan raja yang menggerakkan, mengatur di dalam tubuh kita. Nah, mempercantik hati. Ya, maka nanti ada cantik dalam dan luar. Ketika dipadukan, itu akan menghasilkan sebuah kecantikan yang luar biasa. Ya, karena bisa jadi mungkin ada perempuan, ya, ada wanita yang parasnya cantik, bukan saja laki-laki yang berpendapat dia cantik, di kalangan perempuan-perempuan, dia dikatakan dan diakui dia cantik. Ya. Tetapi ada yang dikatakan cantik secara parasnya, akhlaknya kurang baik ataupun tidak baik, suka memfitnah, suka menggunjing, membicarakan orang lain, dan berbagai hal akhlak yang tidak baik. Dan mungkin ada juga akhlaknya yang baik, tetapi jarang mandi ibaratnya gitu kan. Nah ini kan tidak baik juga gitu kan. Akhlaknya baik tetapi jarang mandi. Kalau jarang mandi nanti kan gatal, kulitnya nanti tidak sehat. Ya, jadi bagaimana mempercantik diri di dalam Islam ini ya luar dalam. Tentunya ketika tadi yang mempunyai paras cantik kemudian akhlaknya baik, ya itu yang kita idamkan gitu kan. Tapi ketika teteh-teteh, ibu-ibu saya kira bisa merasakan ketika ada teman yang memang secara parasnya cantik tetapi akhlaknya tidak baik, saya kira tidak nyaman gitu kan. Ya, sukanya pinjam uang dan akhirnya tidak bayar. Ada yang akhlaknya baik tapi ya tadi kurang memperhatikan penampilannya. Ya, taruhlah mandi gitu kan, mandi kan sebaik kurang. Ya tentunya kan ini dua hal yang harus dipadukan, bagaimana akhlak yang baik dengan merawat kecantikan secara fisik gitu kan. Ya. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penggunaan produk kecantikan yang dibolehkan adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Ini jadi tadi ada batasan-batasan. Ya. Maka produk yang mengubah kondisi seorang muslimah secara permanen, maka hal ini tidak diperbolehkan ataupun dilarang, karena termasuk dalam nanti ada keterangan terkait dengan mengubah ciptaan Allah. Nah, tetapi nanti tentunya dalam pembahasan ini ada batasan-batasan, itu ada hal yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ya. Baik, jadi penggunaan produk kecantikan diperbolehkan yang bersifat sementara. Jadi tidak merubah. Karena ada yang sifatnya sementara, ada yang merubah secara permanen. Ya. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah, haddatsana Mansur an Ibrahim an Ulqata an Abdullah qala. Nah, hadisnya adalah la'anallahu mutawassimat wal mutanammisat wal mutafallijat. Jadi ada 3 hal yang Allah melaknat terhadap perempuan muslimah. Nah, apa yang 3 hal itu? Jelas di sini memang nanti berkaitan dengan bagaimana tujuannya, juga dasarnya apa, sebabnya apa itu kan. Ya, Allah melaknat para wanita
Yang pertama adalah al-mutawashimat, yang bertato, ya. Ada mungkin ya yang bertato. Kemudian yang kedua adalah wal mutanammisat, ya, yang mencabuti bulu alis dan orang yang meratakan giginya. Nah, nanti ada sebab-sebab, kan? Jadi, dan juga terkait dengan bulu alis di sini, ya, ada yang sifatnya permanen, ada yang mungkin ditambah dengan tergantung nanti maka produk ataupun alat yang dipakainya, gitu kan. Ya, mencabuti berarti kan dihilangkan. Ya, berdasarkan keterangan ini, ya, Allah melaknat. Ya, tentunya kita kan tidak mau dilaknat oleh Allah. Di hadis lain disebutkan Rasul melaknat. Ya. Dibenci dan tidak disukai itu. Coba kalau sama manusia saja dibenci dan tidak disukai, tentunya tidak nyaman, tidak mau, gitu kan. Ya. Seorang istri dibenci sama suaminya, tidak mau. Begitupun suami dibenci sama istrinya, ya, tidak mau, gitu kan. Nah, Allah melaknat orang yang bertato. Terkhusus di sini disebutkan muslimah, wanita yang bertato kemudian mencabuti bulu alisnya. Dan orang yang meratakan giginya juga diartikan di sini bagaimana merapikan giginya kalau dia sudah rapi hanya untuk mempercantik saja, ya. Karena nanti ada hal-hal, ya, sebatas mana kebolehan merapikan gigi dan merapihkan alis itu. Nah, kalau di sini kan mencabut itu berarti menghilangkan. Itu di sini la'anallah, Allah melaknat. Ya, kalau nanti ditambahkan dengan ibaratnya dari apa tuh? Seperti dari digambarkan dari pensil ditambahi gitu kan. Nanti ketika pakai air ataupun ada alatnya untuk menghilangkan kembali hilang. Ya, tergantung nanti produknya ataupun alatnya yang dipakai. Nah, tapi secara keterangan di hadis ini adalah 3 kelompok yang Allah la'an. Ya, al-mutawashimat yang bertato, kemudian yang kedua al-mutanammisat, kemudian al-mutafallijat, ya, yang mencabut bulu alis dan kemudian yang mempercantik meratakan giginya kalau memang giginya sudah rapi, tapi terus dipercantik hanya untuk memperlihatkan. Baik. Nah, menurut ini yang menyampaikan hadis ini adalah termasuk kepada mengubah ciptaan Allah. Maka di dalam Al-Quran itu nanti ada ayat 119 Nisa bagaimana maksud dengan merubah ciptaan Allah. Ya, karena tadi ada batasan-batasan. Islam tidak mencegah sebenarnya seorang perempuan untuk mempercantik diri. Nah, terlalu banyak yang mempercantik diri. Terlebih lagi jika ditunjukkan untuk pasangan hidupnya, ya, suami nantinya. Tetapi tidak semua usaha dalam mempercantik diri memang diperbolehkan karena tadi ada batasan-batasan. Jika sudah masuk dalam ranah merubah bentuk yang sudah diciptakan oleh Allah, maka hal ini menjadi perhatian. Pada dasarnya tadi, ya, diperbolehkan, dan apalagi ketika dengan pasangan hidup suaminya, maka diperbolehkan berbagai usaha itu, tetapi tentunya tadi ada batas-batas yang diperbolehkan. Kalau sudah masuk kepada hal yang di sana ada merubah ciptaan Allah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ." Dan benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka.
dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqahu wa man yattakhidhu asy-syaitana waliyya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ya, siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata, gitu kan. Ya. Jadi ayat ini memang ada potongan fala yughayyirunna khalqahu, mengubah ciptaan Allah. Ya. Ini menarik memang karena di bawahnya adalah wa may yattakhidus syaitan. Ya. Jadi ada batasan-batasan ketika dia bablas, ya itu terpesona ataupun terbawa oleh langkah-langkah setan, bukan oleh setan, gitu. Ya. Ini di akhir ayatnya wa may yattakhidus syaitana waliyya. Ya. Jadi bagaimana ada batasan-batasan di dalam hal ini, gitu kan. Nah, terkait dengan fala yughayyiruna khalqallah, mengubah yang Allah ciptakan, ya. Dari beberapa keterangan para mufassir menyebutkan bahwa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah mengubah apa yang telah melekat pada diri manusia, yang dalam hal ini khusus pada fitrah keagamaan dan keimanan. Ya, disebutkan memang di dalam ayat ini maksud mengubah ciptaan Allah berkaitan dengan fitrah manusia. Karena pada dasarnya fitrah manusia adalah kepada kebaikan dan as-siratal mustaqim. Ya, sebagaimana anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka sebagian menyebutkan terkait dengan mengubah ciptaan Allah di sini ada berkaitan dengan mengubah yang telah melekat pada diri manusia terkait dengan fitrah keagamaan. Mengubah bentuk fisik pada binatang, karena tadi memotong telinga-telinga binatang. Mengubah bentuk fisik pada binatang atau memperburuk wajah atau bentuk tubuh, ya, seperti memberi tato sebagai hiasan dan menghalangi fungsinya. Maka salah satu kenapa tato tidak diperbolehkan, ya karena menghalangi ketika akan tembusnya air wudhu. Ya, walaupun sekarang, ya, alhamdulillah banyak yang tatonya banyak, ya, yang bertato kemudian dibersihkan tatonya. Ya. Nah, tetapi dari bagaimana mengubah ciptaan Allah di sini, ya, mengubah bentuk fisik binatang atau memperburuk wajah, karena bisa jadi ada orang yang terlalu over untuk mempercantik, ya, ketika tidak cocok penggunaan produk itu malah menjadi tidak cantik, bukan, ya, malah menjadi rusak ibaratnya. Nah, kemudian merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala bisa diperbolehkan ketika mengubah wajah ataupun tubuh yang mengalami ketidaksempurnaan dari lahir dan sangat mengganggu terhadap aktivitas sehari-hari. Seperti ada tai lalat, tapi tai lalatnya gede, gitu kan, menghalangi penglihatan. Nah, ini kan harus dirapihkan ataupun harus dibetulkan karena menghalangi aktivitas. Ya, tai lalat namanya juga lalat kecil kan, tapi ini tai lalatnya jadi gede menghalangi penglihatan, gitu kan. Nah, diperbolehkan untuk diperbaiki, gitu kan. Ya, supaya tidak menghalangi aktivitas, tidak mengganggu aktivitas keseharian di dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga mengalami luka bakar karena musibah ataupun akibat kecelakaan ataupun, ya, banyak, gitu kan, bibir yang sumbing. Nah, ini pada dasarnya termasuk merubah ciptaan Allah di dalam tubuh, tetapi ini yang diperbolehkan. Ya, secara keseluruhan memang ada yang memperbolehkan. Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa merubah ciptaan Allah juga diperbolehkan.
apabila perempuan sudah menikah dan tentunya mendapatkan izin dari pasangan, ya, ataupun ada indikasi yang menunjukkan izin tersebut. Nah, ini dijadikan alasan bahwa yang memperbolehkan, ya, bahwa di dalam hal ini tentunya tadi bagaimana di awal ada batasan-batasan, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak sebatas apa diperbolehkan. Baik jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inti daripada kecantikan itu adalah bagaimana perempuan itu kan diibaratkan seperti perhiasan. Ya. Perhiasan yang paling indah di dunia adalah perempuan yang solehah. Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu solehah. Ya, namanya perhiasan kan cantik, indah dipandang. Semua pasti menginginkan dan mendambakan. Kecuali ada mungkin yang tidak normal akalnya. Dia tidak menginginkan perhiasan. Tetapi orang yang normal, orang yang sadar, tentu dia menginginkan perhiasan. Dan perhiasan terbaik di dunia adalah al-mar'atu sholihah. Ya, cantiknya luar dalam. Anjuran di dalam agama Islam agar kecantikan jasmani secara lahiriah dan juga kecantikan secara ruhani batinnya dipadukan, sebab Islam menuntun umatnya ini untuk memperhatikan keindahan yang bersumber dari dalam dan juga keindahan yang bersumber dari luar tadi dipadukan. Maka perempuan yang hanya cantik lahirnya saja akan berbeda tentunya dengan perempuan yang memiliki kecantikan lengkap, yakni lahir dan batin, luar dan dalam. Inilah kecantikan kesempurnaan yang hakiki sebenarnya. Ketika dirawat bagian tampilan fisik luarnya, kemudian juga senantiasa berupaya untuk cantik secara ruhaninya, secara batinnya, maka ketika dipadukan, inilah kecantikan yang akan membedakan perempuan yang hanya memperhatikan kecantikan fisiknya saja. Ya. Nah, kemudian ratu kecantikan media dan teknologi. Nah, ini akhir-akhir ini memang dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya media, ya, juga ada event-event ratu kecantikan. Ini mempengaruhi memang munculnya ratu kecantikan dan kemajuan-kemajuan teknologi dan media massa yang sering mengekspos tentang bagaimana tren, mode, dan juga standar kecantikan yang ideal, tentunya memaksa kaum perempuan dan tanda kutip terjajah untuk lebih pada penampilan fisiknya. Maka pada akhirnya memandang bahwa penampilan fisik itu adalah segala-galanya. Dan mereka menjadikan kecantikan fisik sebagai standar kecantikan perempuan. Jadi bagaimana dahsyatnya media iklan ini kan. Ya. Antara mitos dan bukan mitos, kan. Kecantikan itu nanti dibicarakan antara mitos dan fakta gitu kan. Apakah betul ya, yang cantik itu yang ukuran, mohon maaf itu kan, karena di ratu kecantikan itu ya bagaimana kan diukur gitu kan, bagaimana ditimbang, bagaimana ukur, mungkin sampai detail berapa lebar badannya gitu kan, kemudian tingginya, jadi penampilan fisik di sana. Ini bagaimana media mengekspos, kemudian juga dibantu dengan teknologi yang kita rasakan ya, semakin sini kan semakin canggih tentunya. Nah, munculnya Miss Universe, ya kan? Ya, bagaimana standar kecantikan itu dilihat secara fisik, gitu kan? Nah, jadi ini menjadi dalam tanda kutip tadi perempuan terjajah untuk lebih memperhatikan penampilan fisiknya. Belum lagi dengan iklan dan media, gitu kan? Ya, maka kecantikan di sini
semata-mata dilihat dari segi fisik. Padahal manusia bisa mulia itu bukan secara fisik, ya, dipadukan antara bagaimana keimanan dan juga fisik tentunya dijadikan penopang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi fenomena akhir keadaan ini, bagaimana adanya teknologi, bagaimana media, bagaimana event-event munculnya Ratu Kecantikan, ya secara fisik yang dilihat. Ya. Maka tadi ketika didasari dengan sebuah keyakinan, keimanan, ya, dalam tanda kutip tidak akan terjajah. Ya. Dalam artian merdeka, ya, merdeka bagaimana tidak dicekoki dengan pemikiran-pemikiran yang hanya memperhatikan penampilan fisik. Ya, walaupun tadi di awal, ya, bagaimana keindahan itu bagian daripada kebaikan, itu kan kita harus melawatnya. Terakhir, jamaah sekalian, teteh-teteh ibu yang dirahmati Allah, kecantikan di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kecantikan hakiki bukan terletak pada penampilan fisik. Walaupun tadi fisik wajib untuk dijaga, untuk dirawat. Allah menitipkan jasad ini untuk dijaga. Bagian daripada ibadah, itu aman. Ya. Tetapi Islam mengajarkan bagaimana kecantikan yang hakiki bukan terletak pada penampilan fisik. Cantik bukan soal berat badan tadi. Ya. Dulu memang ada penelitian katanya, bahwa orang yang cantik itu yang tidak gemuk. Tapi belakangan juga saya membaca penelitian di beberapa negara, atau nanti disampaikan sama teteh ibu-ibu dari berbagai tempat gitu kan, dari berbagai negaranya masing-masing. Bagaimana standar kecantikan di negara yang sekarang didiami itu kan. Saya juga membaca standar kecantikan di dalam sebuah penelitian itu bukan lagi yang kurus, katanya malah yang gemuk di beberapa negara ini gitu kan. Nah, maka bagaimana penampilan secara fisik, ya, nanti kecantikan di dalam Islam ini bukan soal berat badan, karena tentunya di dalam Islam ketika ingin badannya tidak berat, kita sudah punya ibadah puasa gitu kan. Sebentar lagi ya, mudah-mudahan semuanya nanti disampaikan pada bulan Ramadan insyaallah. Ya, sekarang sudah bulan Rajab, ya. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Jadi dengan puasa nanti jarang makan kan. Nah, kemudian bukan juga terletak pada tinggi badan. Nanti kalau yang dikatakan yang cantik itu adalah yang tinggi, bagaimana yang pendek? Dan juga bukan ukuran pinggang badan, ya, tetapi kecantikan yang hakiki terpancar dari dalam melalui kebersihan jiwa dan hati. Kalau kita menelaah gitu kan, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Hujurat, kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan pada akhirnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini kebersihan jiwa, ketakwaan. Ya. Bagaimana semua kita berpeluang dan berhak untuk cantik, gitu kan? Ya. Karena subhanallah gitu kan, Allah menciptakan manusia, ya, di berbagai negara, di berbagai tempat, dengan berbagai ragam bahasa, kemudian warna kulit. Ya. Allah sudah maha mengetahui bagaimana yang cocok hidup di benua Afrika itu seperti apa postur tubuhnya gitu. Kulitnya seperti apa. Yang hidup di Eropa juga Allah maha tahu. Yang di Indonesia dikenal dengan sawo matang. Sawo buruk katanya, sawo matang. Banyak orang ketika tidak menyadari yang kulitnya hitam pingin putih, yang putih pingin hitam. Padahal sudah Allah tempatkan di tempat sesuai dengan kondisi lingkungannya. Ya, lihat di Indonesia
berada di bawah khatulistiwa, ya, kulitnya seperti itu. Allah Maha tahu sudah menempatkan kita gitu kan, di tempat masing-masing. Walaupun mungkin ada yang terbang nanti kan, ya, ke daerah lain, ya, seperti teteh-teteh ibu-ibu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu kan yang Maha tahu sudah menciptakan kita semua dengan bagaimana bentuk ini, ya, sesuai semua, ya, sesuai. Jadi bukan berbicara tentang tinggi pendek sebenarnya, tapi bagaimana kita merawat, ya, karena repot nanti kalau apalagi tinggi dan pendek. Ingin tinggi nanti ditambah apa ya kakinya, pengen pendek dipotong karena repot. Nah, maka disinilah bagaimana tidak boleh merubah yang Allah ciptakan. Kalau disambungkan dengan bagaimana beriman kepada ketentuan Allah, ya, qada dan qadar, ya, nanti ini yang tidak diperbolehkan ini memang yang nanti dia ada indikasi tidak menerima yang Allah berikan, gitu kan. Nah, maka termasuk pada merubah ciptaan Allah, kan? Karena Allah yang Maha tahu segalanya menciptakan kita dengan begitu sempurna. Jadi di dalam Islam ini kecantikan yang hakiki adalah bagaimana terpancar dari dalam kita melalui kebersihan jiwa dan hatinya, keluasan cara berpikirnya, dan keluhuran akhlaknya. Itu semua merupakan standar kecantikan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, semuanya berawal dari bagaimana kecantikan dalam dari hati kita. Ya, maka seorang pakar menyebutkan kita akan membentuk generasi yang soleh, pintar, keren, kaya itu. Ya, jadi yang pertama diawali dari kesolehan ataupun dari kebersihan jiwa, kecantikan secara batin gitu kan, soleh. Ya. Juga keluasan cara berpikirnya, pintar. Ya, dia nanti berupaya terus merawat yang Allah titipkan, ya, soleh, pintar, keren, ya. Kemudian Allah memberikan kekayaan, ya. Dan kaya yang sesungguhnya kan Allah menyebutkan bahwa kaya batin, kaya hati itu kan. Laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafsi. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kebersihan jiwa, qalbu itu. Baik, ini mungkin teteh-teteh, ibu-ibu jamaah sekalian sahabat yang bisa disampaikan, ya. Kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan nanti kita bisa berbagi, ya. Teteh-teteh, ibu-ibu, saya yakin lebih banyak pengalaman terkait dengan kecantikan ini gitu kan. Saya nanti menyimak mungkin bagaimana yang disampaikan. Tapi ala kulli hal kita menyampaikan bagaimana terkait kecantikan di dalam Islam, ya, pada dasarnya adalah ini boleh bahkan sebuah keharusan karena Allah tadi menyukai keindahan, ya. Tetapi bagaimana tentunya di dalam merawat tubuh kita ini, ya, cantik, laki-laki mungkin supaya ganteng, itu kan ada batasan-batasan, jangan sampai keluar di batasan dan berlebihan, over, karena sesuatu yang over itu kan nanti tidak baik, apapun itu, ya. Ketika naik lift kan, ketika terlalu berat nanti overload gitu kan, tidak naik tidak turun nanti liftnya kan jadi masalah, harus ada yang dikeluarkan lagi supaya jalan itu. Nah, baik, jadi ada batasan-batasan, tentunya kita bersyukur kepada Allah Taala berada dalam agama Islam ini adalah untuk mengetahui batasan-batasan itu semata-mata untuk kebaikan kita. Dan kita pun bersyukur berada di komunitas pengajian ini, mudah-mudahan ini salah satu upaya kita untuk terus mempercantik ibu-ibu, ya, teteh-teteh, dirinya, ya, mempercantik dirinya, kemudian memperbaiki diri. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, dan juga karena semua memang berawal dari sehat, ya. Kalau yang sehat itu kelihatan nanti jadi cantik gitu kan, ya. Kita senantiasa menyampaikan kepada para santri, ya, alhamdulillah
kita di pesantren, ya, di pesantren senantiasa memperhatikan kebersihan, ya, karena ibu dan bapak kami di pesantren yayasan, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, senantiasa memperhatikan kepada kita semua, ya, bahwa semua berawal daripada kebersihan. Bersih itu sehat, sehat itu kuat, kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Orang yang cantik juga lebih baik dan lebih dicintai Allah. Nah, maka badan yang Allah titipkan kepada kita tentunya harus dirawat, ya. Kalau perempuan tadi harus dipercantik terus, ya, lahir dan batin. Demikian yang kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atur nuhun pisan Ustadz Taib atas penjelasannya mengenai mempercantik diri. Memang nggak mudah ya Ustadz, karena sebenarnya Islam sendiri mengajarkan tadi seperti kata Ustadz terangkan, kecantikan hakiki bukan terletak pada fisik atau akan tetapi melalui kebersihan jiwa hati, keluasan cara berpikir dan akhlak. Tapi ya itu ya Ustadz, kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan untuk merubah diri, dari mulai krem sampai tanam benang, botox dan sebagainya. Terus saya mau nanya nih Ustadz mengenai botox dan sebagainya, karena tadi Ustadz menyatakan bahwa yang tidak boleh dirubah itu adalah kalau segala sesuatunya bersifat permanen. Nah, kalau botok tanam benang kan sifatnya nggak permanen nih Ustadz. Saya jadi penasaran gitu loh Ustadz. Gitu. Malum Ustadz sudah masuk usia 50, jadi godaan kanan kiri pasti banyak lah ya gitu kan. Nah, sebelumnya silakan Ustadz kalau mau minum-minum dulu, saya persilakan Mbak Berta untuk menyampaikan pantunnya. Mangga Mbak Berta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahunya botok itu Ustadz, botok tempe sama pete. Pergi ke pasar beli ikan pari, mancing di laut, dapat tenggiri, ingin cantik glowing berseri, harus dirawat setiap hari. Buka puasa kelapa selasi, rasanya segar, manisnya maknyus. Itu make up apa dempul sih? Kok bisa mulus? Jalan-jalan ke kampung Bandan, ziarah kubur keluarga, juga abah. Hati-hati komen orang dandan, nanti masuk kategori gibah. Cari kutu di luar serambi, tetangga cantik aibnya dikuliti. Mempercantik diri janganlah berlebih, sampai terlupa mempercantik hati. Tetangga glowing dibikin iri, kemana pergi selalu disoroti. Makin cantik, makin percaya diri, bersolek selalu upload adalah pasti. Sifat iri yang tak faedah, tapi dilakukan di mana-mana. Mempercantik diri menjadi ibadah, salah niat bisa jadi bencana. Buah duren masak di dahan, dipetik ayah di masa ulam. Allah mencintai keindahan, kita lakukan dalam aturan Islam. Ada artis oplas blak-blakan, ada juga diam dirahasiakan. Bahan kosmetik diperhatikan, bahan haram harus dihindarkan. Oplas tak lagi ditutup-tutupi, bahkan diumbar berapi-api. Tanam ubi di kebun rapi, tanam benang mengangkat pipi. Angkat wajah di Korea Selatan, wajah betina berubah jantan. Paksakan diri upgrade perawatan, suami korupsi, istri pun kecipratan. Lato-lato yang saling beradu, kehebohannya adalah sesuatu. Cantik glowing karena wudhu, sujud dan doa, sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berta. Tadi kan Mbak Berta juga menyinggung mengenai tanam benang ya, gitu. Nah Ustadz, tadi kan ada sepintas Ustadz menyampaikan bahwa kalau yang haram itu istilahnya dilarang itu adalah yang merubah secara permanen nih Ustadz. Nah tapi kan banyak yang bilang misalkan nih Ustadz suntik botox gitu kan. Suntik botox tuh cuma berlakunya berapa bulan ya paling. Atau tanam benang cuma 3-6 bulan gitu Ustadz. Istilahnya untuk mengencangkan diri gitu. Saya nggak pakai botox ya. Terus udah gitu. Nah
ini jadi alasan nih Ustadz bahwa itu kan nggak permanen gitu kan. Itu kan hanya apa sih namanya hanya sifatnya 3 bulan, hanya seperti itu Ustadz. Nah ini gimana Ustadz gitu. Apalagi kalau memang niatnya mungkin mempercantik diri untuk suami gitu ya Ustadz ya gitu. Nah gimana menurut Ustadz nih? Silakan. Baik, terima kasih Teh. Nah, terkait dengan tadi secara teksnya sebenarnya bagaimana ini tadi alis itu kan mencukur alis, ya. Memang ini kan termasuk kepada fenomena yang belakangan ini, ya. Dulu tentunya belum ada di zaman Rasul ya teknologi yang sekarang berkembang. Tetapi tentunya bagaimana di dalam beberapa hadis itu ya keterangan ya subhanallah kita Rasul itu sudah memprediksi itu kan bagaimana tadi disebutkan dalam yang bertato kemudian alis juga kemudian tadi satu lagi terkait dengan gigi itu kan ya sama halnya dengan ini juga kan dengan tadi alis itu kan gigi juga sekarang banyak dirawat gitu kan. Nah terkait dengan permanen dan tidaknya ya pada akhirnya nanti adalah dua hal itu yang membolehkan dan tidaknya. Ketika itu dipandang sebagai yang sementara, ya memang 3 bulan ataupun lebih beberapa bulan itu kan sementara. Ya. Tapi mungkin ada juga yang sementara itu jadi sementerus. Sudah 3 bulan gitu lagi jadi sementerus kan jadi selamanya. Kalau melihat kepada tadi teks hadis itu adalah bagaimana menghilangkan alis itu yang tidak diperbolehkan itu kan termasuk pada merubah ciptaan Allah. Nah, kalau terkait dengan saya juga kurang ini mungkin bisa ahlinya yang membahas terkait dari segi kesehatan dan ya, kesehatan kulitnya bagaimana prosesnya gitu kan. Ya, bagaimana prosesnya. Tapi kalau dilihat dari waktunya memang tidak selamanya kan sementara ya kecuali mungkin ada yang gitu ya jadi sementerus gitu lagi ya jadi terus menyambung gitu kan kalau lihat dari jadi ala kulihal melihat pendapat yang tadi ya tadi ada 2 hal itu yang memperbolehkan tetapi memang pada akhirnya ketika ingin merawat kulit itu gitu kan ya memang semuanya kan ada batasnya itu kan ada usia lah gitu kan. Ada usia ya juga pasangan juga ketika dia berpegang teguh kepada sesuatu yang baik gitu kan tidak akan memaksakan ya kepada pasangannya ya kepada istrinya untuk terus kelihatan taruhlah kencang gitu kan ininya kulitnya karena memang ya kita dibatasi di dunia ini ada waktunya gitu kan. Ya, ada waktunya kalau sudah waktunya keriput ya keriput gitu kan walaupun tadi ada beberapa orang yang memang ketika perawatan tapi pada akhirnya kita mungkin bertanya untuk apa sih itu kan ya untuk apa apalagi apa namanya berkaitan dengan karena memang orang ketika ingin gitu kan biasanya memang biaya akan diupayakan gitu kan. Nah, kalau melihat kepada sementara dan permanennya memang itu kalau tadi sekitar beberapa bulan ya termasuk kepada yang sementara ya. Kalau melihat kepada keterangan tadi ya diperbolehkan ya. Tapi ketika itu nanti makanya bagaimana proses tanam benang tersebut itu kan bagaimana prosesnya. Jadi kalau hal ini terkait dengan yang ada akhir-akhir ini ya karena memang dengan adanya teknologi juga memang ya,
Tetapi pada dasarnya tadi jangan sampai ya yang dirubah itu adalah yang tidak ada dasarnya. Ya, karena tadi seperti merubah yang ada di dalam wajah pun ketika ada alasan lain memang untuk kemaslahatan itu menjadi diperbolehkan. Demikian kita yang bisa ditanggapi, atau mungkin ada yang lain yang lebih mengetahui, ya silakan bisa berbagi kepada kita. Demikian, makasih. Baik Pak Ustadz, mohon. Jadi sebenarnya dia bukan dilarang secara langsung, tapi dianjurkan supaya tidak melakukan terus-menerus gitu Ustadz ya, sebenarnya buat kebaikan kita juga ya Ustadz ya, karena memang benar orang-orang yang di botox itu saya lihat awalnya mungkin bagus ya, tapi setelah berapa tahun jadi serem gitu ya Ustadz ya. Saya baru aja lihat nih tadi pagi fotonya Madonna misalkan. Ustadz tahu nggak sih penyanyi Madonna? Masa tahu ya Pak Ustadz ya? Iya, tahu. Update ya. Nah itu kaget banget gitu Pak Ustadz ngeliat mukanya sekarang itu udah nggak kenal lagi, sampai saya pun juga gitu loh, karena mungkin disuntik botox itu. Ini ada pertanyaan datang dari Teh Sylvia. Mungkin ini pertanyaan buat yang lainnya juga ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau suami suka istri yang dandan? Suka istrinya cantik kalau keluar rumah. Padahal dalam Islam istri itu nggak boleh dandan keluar rumah. Tapi hanya di hadapan suami di rumah. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah bagaimana nih Ustadz? Saya juga termasuk tipe yang seneng dandan ya. Tapi kalau saya seneng dandan buat diri saya sendiri gitu Ustadz. Rasanya enak aja gitu kan gitu. Dan suami saya juga senang-senang aja sih gitu ngeliat istrinya dandan. Nah ini kan gimana menurut Ustadz? Karena ada sahabat saya juga yang menyatakan bahwa kita kalau keluar rumah nggak boleh dandan, harus kalau bisa bahkan seperti gembel. Saya bilang kalau saya gembel ya kasihan suami saya dong, ntar disangkanya saya nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa gitu kan. Nah gimana nih menurut pandangan Islam seperti apa sih Ustadz? Baik, silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih. Dandan supaya tadi mempercantik ya boleh, dan bahkan bisa jadi keharusan, apalagi kalau suaminya menyuruh, karena istri kan kecantikannya ya untuk suaminya, gitu kan, untuk suaminya. Gimana kalau keluar rumah? Nah, keluar rumahnya kalau bersama suami, gitu kan, ya saya kira kalau suaminya menyuruh supaya menarik tampilanmu, ya diikuti gitu kan, karena ada suami kan, di sana kan untuk suami. Nah, yang berbahaya itu ini berdandan keluar rumah tapi tidak bersama suami. Ya, jadi nanti dikhawatirkan ada suami orang yang melekat, kan itu yang berbahaya. Nah, saya kira kalau terkait dengan dandan ini, yang penting sewajarnya ya silakan, karena memang ya tubuh ini kan harus dirawat. Mungkin bahasanya dandan. Asal sewajarnya gitu kan. Jangan sampai nanti ingin ke kondangan gitu kan, kemudian suami nyuruh dandan, kemudian dandannya terlalu lama, akhirnya ketinggalan kendaraan sama suami kan, lebih bahaya juga kan. Ya, jadi sewajarnya gitu kan. Kemudian kalau suaminya menyuruh, memang apalagi keluarnya sama suami gitu kan, itu membahagiakan suami juga, ya merasa apa yang dia yang ada di sampingnya yang mendampingi kelihatan menarik, ya suami juga ikut seneng gitu kan. Ya, kalau bersama suami saya kira tidak ada masalah gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan itu ketika keluar rumah tanpa suami, tapi dandannya untuk siapa gitu kan. Nah, kalau keluarnya bersama suami dan suaminya suka terhadap dandan istrinya, ya saya kira itu perlu diperhatikan gitu kan, bagi seorang istri. Ya, karena tadi istri yang baik adalah ketika dipandang dia menyenangkan. Ya, ketika dipandang dia menyenangkan. Jadi, terutama ya untuk suaminya. Untuk suaminya. Intinya daripada keluar rumah tidak dandan itu sebenarnya dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya, dikhawatirkan terjadi fitnah. Dan termasuk kepada dandan juga kan, ini biasanya ada wewangian gitu kan. Nah, wewangian juga dibatasi, jangan terlalu, karena faktor orang berbuat kejahatan itu ya bisa jadi bukan semata-mata
kemauan ataupun niat dirinya, tetapi karena adanya rangsangan ataupun ada kesempatan gitu. Ini yang harus menjadi perhatian. Jadi bagaimana tidak boleh berlebihan ketika dandan keluar rumah itu, gitu kan. Intinya untuk menjaga sebenarnya, menjaga wanita muslimah ataupun ya supaya tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menyakiti ataupun tidak ada yang mengganggu, intinya itu kan. Nah, tadi terkait dengan dandan ya silakan ya sewajarnya, apalagi untuk suami dan suaminya suka, perlu diperhatikan, jangan terlalu berlebihan gitu aja. Dan sebenarnya di dalam kita gitu kan, dandan itu kan terkait dengan membersihkan kulit ya, makanya tadi terkait dengan kecantikan dalam itu, kita sebenarnya bersyukur sekali kan di dalam Islam ini ya, bersuci, membersihkan kulit. Coba kalau kita menelaah wudhu saja gitu kan, wudhu gitu kan ya, wudhu itu kan harus tertib, mulai dari membasuh wajah, dan sebelum membasuh wajah kan disunahkan untuk ini, untuk membersihkan telapak tangan, dan ada doanya. Ketika melihat air saja kan ada doanya, ya ada doanya, ya. Kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak sama istinsar, menghirup air, kemudian dikeluarkan lagi, itu sehat. Kan? Nah, lihat wudhu saja, kekuatan wudhu itu ketika kita betul-betul, dan orang yang sholat, minimal kan yang wajib wudhu berarti 5 kali dalam sehari semalam. Kalau rajin lagi sholat sunnahnya, apalagi untuk baca Quran, wudhu, ya, semakin banyak aktivitas kebaikan yang harus wudhu itu kan, dia semakin bersih itu kan. Nah, dan di agama lain mungkin tidak sama gitu kan. Di agama kita gitu kan, bagaimana membersihkan kulit dengan wudhu ya. Juga tadi diawali dengan wajah, bukan wajah kemudian tangan, kemudian rambut ya, diakhiri dengan kaki, itulah tertib. Bagaimana filosofi di dalam ajaran agama Islam itu ya, memang kita sudah diberikan itu. Nah, dan tadi terkait dengan dandan ya, tentunya tadi ya silakan sewajarnya, apalagi terkait dengan suami. Asal yang menjadi perhatian adalah ya keluar rumah. Tadi intinya supaya tidak terjadi fitnah. Kan lebih berbahaya kalau sudah ada fitnah gitu kan. Ya. Jadi istri keluar rumah tanpa suaminya, kemudian nanti ada hal-hal yang menempel ketika keluar rumah kan, menempel perasaan dengan yang lain ya, namanya setan kan senantiasa mengganggu gitu kan. Ya. Intinya itu mungkin yang disampaikan. Silakan sewajarnya, apalagi untuk suami ya, untuk suami. Baik Pak Ustadz, jadi tergantung niat juga ya Pak Ustadz ya sebenarnya ya, dan juga ya kalau dan keluar gitu buat narik perhatian gitu biar dibilang kece gitu ya Pak Ustadz, tuh udah nggak benar gitu ya niatnya ya Ustadz ya. Kalau dandan buat ketemu teman-teman boleh dong Pak Ustadz gitu, kalau misalnya diajak ke rumahnya gitu ada cara makan-makan, boleh dong Pak Ustadz dandan gitu. Masa datangnya kucel gitu kan Pak Ustadz, kan nggak mungkin gitu ya. Itu Gimana mungkin tuh, Pak tadi itu mungkin ini kali ya, rapi ya. Kan Iya rapi, kan dandannya kita kan bukan dandan yang dalam arti yang berlebihan seperti kata Pak Ustadz. Tapi yang rapi itu wajib palsu. karena kita kan pakai jilbab nih, otomatis jadi perhatian ya Pak Ustadz. Kalau di sini itu kalau kita pakai jilbab nih jadi perhatian, pasti dilihat orang mau nggak mau. Nah, sekalian kita juga mau berdakwah bahwa menunjukkan bahwa kita juga rapi, bersih. Mereka kan enak dilihat bahwa Islam itu bersih, rapi gitu loh. Kadang-kadang sedih juga kalau ada teman yang bajunya sudah ini, kadang suami juga suka bilang jilbabnya jangan bau gitu Pak Ustadz, karena kan kita juga membawa nama Islam juga Pak Ustadz. Kalau menurut saya rapi ya, lebih bukan ke arah dandan yang bagaimana, tapi rapi menunjukkan wanita muslimah seperti apa, itu aja Pak Ustadz ya. Iya betul. Iya. Ya betul. Itu harus itu, apalagi berkaitan dengan penampilan kita ya, mungkin bisa jadi dengan
penampilan teteh-teteh, ibu-ibu gitu kan, banyak orang yang mendapatkan hidayah mudah-mudahan gitu kan. Jadi itu malah sebuah keharusan ya. Jadi kita berpenampilan menarik lah gitu kan, menarik. Kan dakwah itu mengajak orang akan ikut kalau tertarik. Ya, makanya yang pertama memang penampilan fisik, dalam artian ya tadi rapih gitu kan. Karena memang karena di dalam surat, ada dalam salah satu surat itu, jangan sampai kita juga terpesona dengan penampilan orang-orang yang tidak beriman. Karena ada itu orang-orang, mohon maaf itu kan ada di dalam salah satu surat Al-Munafikun, sampai disebutkan orang-orang munafik itu ada kalanya menarik sekali perhatiannya gitu kan. Tetapi mereka digambarkan ka'annahum khusyubun musannad, seperti kayu yang bersandar. Nah, jadi ala kulli hal bagaimana kita perlu menarik, karena memang ya sama ketemu teman-teman arisan juga gitu kan, masa kucel kan tidak nyaman, nanti tidak diajak lagi. Iya, Ya, Pak Ustadz. Apalagi kalau ajak makan-makan ya Pak Ustadz, di perantauan gini penting banget gitu Pak Ustadz gitu kan. iya. Kan lah dapat Rapi. makanan yang enak-enak gitu kan. Jadi prinsipnya berarti harus rapi supaya banyak rezeki dan traktiran gitu kan. Iya. Baik Pak Ustadz. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Mungkin ini bisa digabungkan ya. Pertanyaannya adalah, kalau pasang bulu mata bagaimana yang setiap 1 bulan sekali dipasang lagi bulu matanya? Ini pertanyaannya karena namanya ini Teteh Galaksi atau Kang Galaksi, saya kurang tahu namanya karena tidak ada. Maksudnya bulu mata gimana ya itu ya? Yang dipasang 1 bulan sekali. Ada ya bulu mata dipasang 1 bulan sekali? Soalnya saya kurang. Ada Teh Dini, itu namanya ditanam. Oh, Ditanam. ditanam. Nggak sakit. Tambahan bulu mata gitu. Oke. Kalau Nah. sudah sebulan biasanya mencang sana, mencong sini itu. Oh gitu ya. Itu Baru sih. tahu saya. Baik. Nah, terus bisa digabungkan mungkin Pak Ustadz dengan yang kalau menanam gigi yang ompong, bolehkah? Dan bagaimana kalau meninggal harus dicabutkah gitu? Mungkin yang ini dulu Pak Ustadz, yang bulu mata, karena gigi nanti ada pertanyaan saya mengenai kawat gigi ini bagaimana. Silakan Pak Ustadz, yang menanam 1 bulan tadi sama dengan botox dong ya Pak Ustadz ya sebenarnya ya? Itu menceng-menceng nggak apa-apa, masuk ke dalam rawon pula nanti. Iya. Ditambah itunya, padahal bulu mata itu sudah ada ya. Dan iya, udah ada. Cuma mungkin mau biar bisa kayak artis-artis cetar membahana gitu kali Pak Ustadz. Tapi kalau biasa-biasa aja juga nggak apa-apa sih. Nah, saya kira Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam tubuh kita sudah tadi dengan ukurannya, ya. Bagaimana ini bisa diteliti ini sebenarnya. Bagaimana jumlah, saya juga belum menghitung gitu kan. Jumlah bulu mata saya dan jumlah bulu mata istri saya belum menghitung. Tapi yakin bahwa Allah yang maha segalanya, yang maha tahu, ya, sudah mengukur atas itu semua, ya. Dan bulu mata itu kan sudah Allah ciptakan sesuai dengan postur tubuhnya. Jadi kalau ditambah bisa jadi mungkin ya lama-lama kan pegel juga matanya tuh karena berat. Nah, tapi kalau melihat kepada dasar tadi hadis bahwa kegunaan dipasang itu untuk apa? Kalau untuk semata-mata kecantikan pamer, nah itu tidak boleh gitu kan. Ya, kecuali kalau memang bulu mata yang ada ini mengganggu, dalam artian ketika tidak ditambah fungsi penglihatan mata jadi berkurang. Nah, itu mungkin itu yang diperbolehkan. Ya. Kalau semata-mata tidak ada alasan hanya untuk kelihatan tadi cetar membahana gitu. Jadi tergantung fungsinya nanti, fungsinya. Ya, fungsinya kalau seperti matanya menjadi tidak jelas melihat, kalau tidak dipasang bulu mata itu saya kira ada alasan gitu kan. Alasan yang memperbolehkan. Tapi kalau semata-mata untuk tadi memperlihatkan kecantikan saja dipandangnya karena ini bulu mata saya kurang, padahal Allah sudah memberikan bulu mata itu dengan perhitungannya gitu kan. Ya.
walaupun bisa dihitung, saya kira bisa dihitung berapa bulu matanya, tapi saya pun belum hitung bulu mata yang ada di dalam diri saya. Yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik, dan sepertinya semua bulu mata, entah, makanya belum menghitung itu, apakah semua bulu mata manusia itu sama jumlahnya atau beda-beda. Ketika beda-beda, kan yakin bahwa Allah Maha tahu, kan? Ya, Maha tahu bagaimana bulu mata tersebut untuk menopang kalau ada kotoran dari atas itu kan. Ya, saya kira itu. Nanti kalau ditambah malah alatnya juga terbuat dari apa, itu kan, walaupun sudah diteliti kan, yakin namanya buatan manusia ada efek sampingnya, yakin itu. Ya, tapi kalau Allah Maha mengetahui, Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ya. Terkait gigi, nah ini gigi, saya kemarin jadi berpikir terkait gigi ini, karena di Ciamis kemarin nganter anak gitu kan, kalau cabut gigi 150, tambal gigi padahal kecil lebih mahal gitu kan. Nah saya berpikir, ya Allah, begitu nikmat gitu kan punya gigi ini gitu kan, ditambal sedikit saja, coba kalau semuanya harus tambal berapa uang gitu kan. Ya. Nah, terkait dengan tambal gigi, ya kalau fungsinya tadi ada fungsinya untuk kesehatan, ya, supaya tidak sakit, yaitu diperbolehkan. Ya, menambal gigi tentunya dengan kan gigi juga ada yang permanen, ada yang semi permanen, saya gitu kan. Nah, tergantung alatnya. Tapi kalau yang harus ketika meninggal dicopot itu yang terbuat dari ini, dari emas gitu, harus diambil gitu. Jangan sampai sudah diambil. Ya. Kalau tambal giginya terbuat dari alat, tekstur alat yang memang, ya dokter tentunya lebih mengetahui itu kan. Nanti kalau diambil ketika meninggal kan itu repot juga. Kalau yang ditanam seperti itu, kalau ada mungkin yang bahannya dari emas itu yang harus dicopot ketika meninggal itu kan. Nah, jadi terkait dengan tambal gigi, ya itu untuk kesehatan, ya untuk kesehatan itu salah satu yang diperbolehkan. Juga merapikan gigi. Tadi memang di dalam hadis itu disebutkan merapikan. Kalau memang sudah rapi itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang giginya tidak rapi, ya nanti mengganggu terhadap, bukan cuma ketika senyum kurang kelihatan menawan, tetapi memang ketika makan pun ya terganggu, ya itu diperbolehkan untuk dirapihkan gitu kan. Yang tidak boleh itu yang udah rapi, bagus, malah ditambah pernak-pernik apa gitu kan. Tapi itu kalau yang ditambah pernak-pernik, saya nggak tahu itu perasaannya gimana. Saya kalau ada sesuatu yang nempel aja sedikit, itu kan terasa tidak nyaman. Nggak tahu tuh kalau yang ditambah pernak-pernik di giginya yang sudah rapi, tambah lagi pernak-perniknya, makanya itu yang tidak diperbolehkan gitu. Ya, kalau yang ada fungsinya tadi karena memang sakit untuk, ataupun karena ya kurang rapi dan itu mengganggu terhadap fungsinya, itu diperbolehkan. Gitu. Ya. Itu yang bisa ditanggapi. Baik Ustadz, jadi kawat gigi juga, saya juga pakai ya Ustadz, saya pakai kawat gigi, udah tua istilahnya, itu pun pertimbangannya banyak banget waktu itu, karena berbagai dokter udah bilang saya harus pakai kawat gigi ya waktu itu, karena memang rahang saya kan sempat keblokir gitu. Akhirnya saya nyerah terus pakai kawat gigi 3 tahun, itu menderita banget itu ya, udah ibu-ibu pakai kawat gigi gitu. Cuman memang benar Ustadz, semenjak saya lepas kawat gigi saya jadi rapi, tapi muka saya jadi bulat Ustadz gitu. Dulu belum pakai kawat gigi muka saya oval, setelah pakai kawat gigi dilepas jadi bulat gitu loh. Mungkin sebenarnya saya kasih gigi agak kararehol gitu kalau orang Sunda bilangnya Pak Ustadz ya, buat dapetin muka oval gitu. Begitu dicopot berapa bulan kemudian jadi bulat sekarang, ya sudahlah, terima apa adanya aja gitu ya Ustadz ya. Jadi pilihannya giginya rapi mukanya bulat gitu kan, salah satu gitu Ustadz. Baik. Pertanyaan berikutnya datang dari Teh Dena. Nah, ini mengenai wudhu. Katanya kalau wudhu di musim dingin itu kan airnya dingin. Bagaimana untuk yang tinggal di
musim dingin tidak ada air panas. Oh, yang tidak ada air panas, adanya air dingin. Apakah boleh tayamum gitu? Bagaimana nih Ustadz? Kalau saya sih musim dingin ya susah kan air panasnya keluarnya agak lama ya. Tetap sholat pakai air dingin sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin ada yang dingin banget kali ya Ustadz ya, yang mungkin bersalju apa gimana dan tiba-tiba air panas nggak jalan. Nah ini bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Terkait dengan wudhu dengan air, ya, di daerah yang dingin, terlalu dingin, kalau sampai membuat kita sulit dan ya, dinginnya kebangetan gitu kan, bisa pakai air yang hangat gitu kan. Nah, kalau dingin tersebut sampai membuat pingsan ibaratnya, yaitu bisa pakai pakai tayamum. Jadi tayamum itu kan karena ada dasarnya, ya, sulit air, ya kan, ataupun ya airnya terlalu dingin gitu kan. Tetapi menarik memang ada dalam salah satu keterangan hadis Nabi itu, ya, ini motivasi bagi kita itu kan, ya, Allah memberkahi seseorang yang wudhu di waktu dingin. Ya namanya air kan memang dingin itu kan air itu. Walaupun mungkin ada air yang hangat juga karena dipanaskan ataupun terkena sinar matahari itu kan. Nah, jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah memberkahi. Bagaimana ketika pagi-pagi air dingin tetapi berupaya untuk tetap wudhu pakai air dingin dan itu dapat banyak keberkahan. Ya, di dalam hadisnya dapat keberkahan. Tetapi tadi kalau memang tayamum itu kan diperbolehkan karena ada sebab sebagai pengganti wudhu. Kalau sakit, kemudian kalau tidak ada air, dan juga kalau airnya memang terlalu dingin sekali ketika memakai ya bisa jadi membahayakan gitu kan, membahayakan. Ya, itu boleh tayamum gitu kan. Tapi saya kira kan bisa disiasati. Tapi sekali lagi, ya Islam ini adalah bagaimana membuat pemeluknya juga nyaman gitu kan. Jadi tidak kaku. Jadi itu adalah tayamum itu rukhsah, keringanan ataupun ya pilihan ketika ada sebab-sebab tertentu. Tapi tadi ya menarik dalam hadis tadi bahwa semakin dingin, semakin malas ataupun bahasa Sundanya ugah untuk wudhu, semakin banyak keberkahan sebenarnya. Ya, itu dalam hadis itu diberkahi. Ya. Diberkahi seseorang yang bangun pagi-pagi kemudian wudhu dalam keadaan dingin, kondisinya dingin. Karena memang ketika di pegunungan di Indonesia saja kan itu ketika di daerah dingin ya enaknya karena dingin ya ini berkaitan dengan ini sebenarnya berkaitan dengan tidur gitu kan. Makanya kenapa diberkahi pagi-pagi dalam keadaan dingin dan dia bisa tetap berwudu gitu kan, karena kondisi dingin biasanya enaknya untuk tidur gitu kan. Ya coba teteh-teteh ibu-ibu kalau pergi ke Indonesia kan berkunjung ke puncak ke daerah yang dingin kan, itu salah satunya mungkin ingin apa ya supaya tidurnya nyenyak karena dingin gitu kan. Makanya hadis ini luar biasa diberkahi itu kan ya begitu. Jadi banyak ada keringanan, silakan itu keringanan itu, tetapi tentunya di balik itu semua ada manfaat dan keberkahan dan kebaikan. Baik Ustadz, masih ada lagi satu pertanyaan Pak Ustadz. Nah ini Ustadz nih gimana nih kalau misalkan kita sholat masih pakai rambut palsu atau misalnya rambut yang ditanam kalau ataupun dengan misalkan apa sih bulu mata palsu. Terus apa lagi tadi jadi lupa deh. Waduh ini bener-bener nih usia. Padahal tadi udah ada di kepala Ustadz, tiba-tiba jadi lupa saya. Ya udah nggak apa-apa itu aja sama sama ini Ustadz sama tato. Gimana nih Ustadz kalau udah terlanjur gitu kan, udah terlanjur ditato gitu, apakah memang kewajibannya untuk dihilangkan gitu loh Ustadz? Apakah tetap bisa? Karena saya kemarin lihat ada gambar atau video ya Ustadz ya, mungkin orangnya sudah tobat ya, orang-orang yang ditato itu mereka menjalankan haji gitu Ustadz, haji ke umroh ya gitu, ada 2 orang laki-laki. Jadi pada saat pakai baju ihram kan kelihatan Ustadz, tatonya di mana-mana gitu, dan itu jadi dilatin orang lah istilahnya. Nah, sampai sejauh mana sih Pak Ustadz gitu kita harus menghilangkan tato, terus udah gitu apakah sholat kita diterima kalau kita pakai bulu mata atau rambut palsu, dan bagaimana dengan orang yang memang botak, misalkan Pak Ustadz dia pakai rambut palsu dalam kesehariannya gitu untuk supaya merasa dirinya nyaman gitu. Silakan Pak Ustadz.
Sholat itu pada dasarnya adalah dengan keadaan suci, ya, keadaan suci. Tadi kalau memakai rambut karena botak gitu kan, nah kalau itu bahannya terbuat dari yang suci, saya kira tidak masalah. Nah terkait juga dengan yang ditato, karena tadi terkait dengan apakah diterima itu mutlak prerogatif Allah gitu kan yang bisa menjawab. Ya kalaupun ada tato dan dia sudah insaf kemudian mau sholat ya sholat aja. Ya. Masalah nanti kalau memungkinkan untuk diambil tatonya, karena tato juga mungkin berbeda-beda ya, ada yang mudah membersihkannya kembali, ada yang sulit. Nah kalau sudah datang waktu sholat dan kemudian untuk membersihkan tato itu lama, ya sholat aja. Ya, wudhu kemudian sholat. Masalah nanti ada yang mengatakan oh ini tidak tembus, ya pokoknya sholat aja gitu kan. Ya wudhu kemudian sholat. Nanti ada kesempatan untuk bersihkan tatonya. Karena mungkin saya juga nggak tahu apakah ada tato yang tidak dapat, ya kalau yang tidak bisa dibersihkan kembali gitu kan, ya kemudian cara membersihkannya ibaratnya harus disetrika, ya itu kan bahaya juga. Ya Allah maha menerima dan maha tahu itu kan atas tobat seseorang. Nah, intinya kalau memang memungkinkan ketika waktu sholat, ya tadi kalau terkait dengan rambut tadi saya kira ya, itu kalau suci ya tidak, karena sholat itu kan harus dengan pakaian yang suci itu kan. Kalau memang itu tidak kotor dan suci ya saya kira tidak masalah, kecuali rambutnya menghalangi untuk untuk sujud gitu kan. Nah itu harus diambil. Kalau tidak menghalangi ya tidak salah. Baik Ustadz. Ustadz saya penasaran, kenapa sih kita tidak boleh mencabut bulu alis? Kenapa Ustadz tahu nggak kenapa gitu? Kan ada orang yang mencukur malahan gitu. Kenapa ya Ustadz kita nggak boleh itu? Silakan Ya. Ustadz. Memang menarik dalam hadis yang tadi ya, terkhusus 3 hal itu ya, ditato, kemudian kalau tato mungkin kita tahu bahwa ada yang ditempel, ya makanya tadi ketika wudhu bisa jadi tidak tembus. Kemudian alis dan juga tadi gigi sudah. Nah terkait alis, ya mencukur alis itu kan, saya pernah melihat gitu kan, melihat film itu film tuyul. Punten, ternyata tidak ada alisnya. Ternyata setelah saya lihat kurang indah, ternyata kalau manusia tidak ada alisnya gitu kan. Nah, mungkin sebenarnya banyak hikmahnya saya kira bisa dicari gitu kan, dan kita rasakan. Ya, salah satunya mungkin ketika ini alis tidak ada gitu kan, ketika ada kotoran ataupun air dari atas itu kan langsung ke mata, kapiripunan cek sendang itu kan. Nah, bagaimana subhanallah Allah sudah mendesain betul gitu kan, bagaimana alis, ada bulu mata gitu kan, dan bulu mata ada yang atas, ada yang bawah gitu kan. Ya salah satunya saya melihat hikmah daripada alis ini untuk menjaga mata kita, karena mata itu adalah organ yang paling penting ya di dalam tubuh kita, di dalam wajah kita. Kalau tidak ada mata kan gimana? Jadi ini untuk menjaga kebersihan mata. Jadi ketika ada air dari atas kan, itu Sundanya kapirpenan ya. Kalau kemasukin air sedikit aja kan perih gitu. Karena ini menjaga kotoran ataupun ada yang masuk ke mata terjaga sama alis gitu kan. Ya selain tadi ada banyak makna lain saya kira dari segi kesehatan, mungkin bisa juga dari segi kesehatan. Mungkin kalau orang dikerok alisnya, nggak tahu itu yang dikerok alis apakah tumbuh kembali atau tidak itu kan. Karena bagian daripada fitrah gitu kan. Ini makanya kita sambungkan dengan fitrah. Ya, bagian daripada fitrah ini harus diperhatikan. Jadi ada 5 yang harus diperhatikan, terutama bagi laki-laki ya, termasuk kepada fitrah. Ya, yang pertama adalah merapihkan
ataupun memotong rambut gitu kan, rambut. Karena subhanallah rambut berbeda dengan gigi kan tumbuh. Ya, tetapi kalau gigi kan tidak dipotong gitu kan. Ya, rambut. Nah, kemudian kalau laki-laki kan ini kumis dan jenggot juga dirapihkan gitu kan. Karena nanti kalau jenggotnya terlalu panjang gitu kan, nanti terhalangi dan tidak sulit untuk makan. Nah, itu kan itu manfaatnya. Kemudian juga mohon maaf bulu ketiak gitu kan harus dirapihkan gitu kan. Walaupun banyak kan iklan-iklan deodoran gitu kan. Jadi memang kalau bulu ketiak ini panjang memang tidak nyaman. Bagaimana Islam ini subhanallah gitu kan. Kuku juga sama. Ya, kuku makanya disunahkan kan hari Jumat ataupun kuku itu seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Seminggu 3 hari biasanya udah panjang gitu kan. Ini kan berkaitan juga dengan nanti makan. Kalau pakai tangan kan harus bersih gitu kan. Karena kalau panjang nanti banyak kotoran yang sulit terjangkau air kan. Kalau pendek kan kuku juga mohon maaf ini kan bulu kemaluan gitu kan. Itu harus dirapikan karena apalagi ini harus sadar karena kalau rambut kepala mungkin ada salonnya gitu kan. Kalau kemaluan mohon maaf kan tidak ada. Ini kan memang bagaimana subhanallah Islam ini apa namanya? Memperhatikan supaya kita rapi dan bersih gitu kan. Nah, memang bulu alis ini tidak termasuk di dalamnya karena tadi saya belum tahu apakah yang dipotong alis itu tumbuh lagi. Sepertinya kalaupun tumbuh sulit mungkin itu kan. Tapi kalau manusia tidak ada alisnya, saya sendiri serem melihatnya kayak tuyul gitu kan. Nah, ini salah satunya untuk merawat mata kita sebenarnya. Gitu. Nah, banyak hal lain itu kan bisa dibedah dari segi kesehatan ataupun kecantikan juga. Silakan. Saya melihat seperti itu. Jadi Baik, untuk alis Ustadz. dirapikan boleh Ustadz ya? Iya. Dirapikan boleh ya untuk Ustadz, untuk alis? Iya, Dirapikan berarti dicabut gitu Teh Titin kan nggak boleh. Enggak, biasanya yang dirapikan yang di bawah-bawahnya alisnya ini kan Teh, yang tumbuh-tumbuh ini yang nggak beraturan itu. Nggak boleh juga Ustadz? Kalau sebatas dirapikan boleh. Saya juga ada tetangga gitu kan yang Karena alisnya. kalau bulu alis itu dicabut nggak tumbuh biasanya. Yang atas ya. Tapi kalau yang sekitaran di kelopak mata, nah itu kadang-kadang memang ya ada yang dicabut, ada yang dirapiin gitu Ustadz. Dirapikan boleh ya, dirapikan. Karena saya juga ada tetangga yang ini ya alisnya itu cepat tumbuhnya panjang. Akhirnya hampir menghalangi ya terganggu lah itunya. Mau melihat itu panjang ke sini. Akhirnya setiap beberapa waktu itu kan dirapihkan. Ya, tidak dikrop, dirapihkan. Ya kalau yang memang beda-beda kan ada yang cepat tumbuhnya itu kan panjang gitu kan. Nah, itu boleh dirapikan. Yang jangan itu dikerok, dibersihkan kemudian apalagi diganti. Gundul. Iya. Kalau saya terus terang serem melihatnya gitu kan kalau yang tidak ada alisnya. Baik, Ustadz. Ustadz, ini jadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Ini ada yang bertanya, tapi ke saya langsung pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, udah lama gendut gitu loh, Ustadz ya. Jadi, udah coba olahraga, udah coba diet dan segala macam, udah minum obat dan sebagainya, nggak kurus-kurus itu, Ustadz. Nah, jadi akhirnya memutuskan untuk operasi supaya terlihat, jadi supaya langsing lah gitu, Ustadz. Jadi operasinya itu dengan saya kurang ngerti katanya pemotongan usus atau gimana gitu Ustadz. Apa tuh namanya di Indonesia yang lagi beken, saya juga lupa lah namanya apa gitu. Nah itu gimana Ustadz gitu. Itu kan karena memang dia mau merubah, tapi buat saya itu dia juga melakukan dari segi kesehatan kan sebenarnya. Secara Islam gimana? Karena jadi dia ada dua pendapat, dia mau melakukannya gitu. Tapi ada dua pendapat yang menyatakan tidak boleh sama sekali dia melakukan. Terus aja olahraga dan sebagainya. Sementara buat dia kayak minum racun gitu loh Ustadz. Minum obat-obat penglangsing gitu kan istilahnya, bisa membahayakan dirinya. Jadi jalan keluarnya ya buat dia adalah operasi yang menguruskan itu. Mungkin ada yang tahu ya namanya apa, saya lupa kok tiba-tiba ya gitu. Gimana menurut Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya baik, terima kasih. Tadi suaranya sebenarnya terpotong sedikit ya. Tapi yang saya tangkap adalah gemuk dan kurus itu kan. Ya, gemuk dan kurus. Biasanya yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pengen kurus. Yang penting sehat, gitu aja, sehat. Nah, kalau tadi terkait dengan mengganggu ketika terlalu berat badan juga memang mengganggu kita untuk aktivitas. Ya. Dulu pernah
viral kan yang di Indonesia yang sampai berapa ratus kilo itu kan, dan itu mengganggu gitu kan, ya mengganggu sampai sulit untuk beraktivitas. Nah, itu harus diobati itu kan. Ya tadi dipaksa untuk kurus. Kalau tadi ada saluran ataupun ada organ yang memang itu yang membuat dia cepat gemuknya dan itu dipotong ataupun diperbaiki, ya itu bagian daripada pengobatan gitu kan, daripada pengobatan. Ya. Tapi kalau ya gemuknya dikit dan kemudian dia berpikir ini yang ideal ini, karena sebenarnya bisa melihat ini dulu Bapak di pesantren Subhanallah waktu itu kan mengajarkan kepada kami para santri untuk hidup sehat gitu kan. Hidup sehat salah satunya dengan melihat itu. Kan ada ukurannya teh, berat yang ideal itu ada kan disesuaikan dengan tinggi itu kan. Ya dengan tinggi. Jadi ada yang ideal. Nah, bisa melihat itu gitu kan. Tapi intinya adalah mau kurus mau gemuk, yang penting jangan sampai yang sudah gemuk kemudian pengen kurus tidak makan kan menyiksa diri juga gitu kan, ya intinya sehat gitu aja. Nah, nanti kalau memang terlalu gemuk dan itu sulit beraktivitas mengganggu, itu bagian daripada harus diobati gitu kan. Kalau tadi ada organ yang memang harus dirapikan dipotong dan itu penyebabnya, saya kira itu bagian daripada yang diperbolehkan kan. Yang jangan itu yang dia berpikir punya berat badan yang ideal, makanya sampai berupaya menyiksa diri ibaratnya itu kan, tidak makan atau bagaimana. Tapi intinya kita sehat, kemudian tapi kalau teratur insya Allah gitu kan, teratur makannya, kemudian ya tadi diperhatikan ada berat ideal itu, ya mungkin semua kita harus berupaya untuk berat ideal, karena ya, yang tinggi kan biasanya kalau yang tinggi itu kelihatan, yang gemuk kalau tinggi tidak kelihatan terlalu gemuk gitu kan. Makanya di sanalah gitu kan berat tinggi dan berat badan yang ideal itu ada diukur dari secara kesehatan. Karena ya para santri kan juga di pesantren masa pertumbuhan juga, kalau makan tinggal makan, tapi harus diingat bahwa kalau terlalu gemuk juga ya nanti malas beraktivitas, itu yang intinya lah sehat gitu, intinya sehat. Kemudian tadi kalau memang itu mengganggu ya harus diobati. Kalau terlalu memang gemuknya terlalu kan biasanya berat untuk beraktivitasnya. Kalau berat untuk beraktivitas ya jadi yang ada mager ya, malas gerak, jadi tidur saja. Mangga deh. Baik Ustadz, rasanya udah selesai ya pertanyaannya. Ya, sepertinya sudah semua Ustadz. Baik. Ini ada yang masuk, kayaknya udah. Oke, baik. Baik Ustadz, kayaknya sudah selesai semuanya pertanyaannya, sudah cukup jelas Ustadz. Tadi yang saya dapat juga merapikan alis boleh ya Ustadz ya. Nah, teman saya itu kan punya kumis Ustadz, kumisnya banyak banget gitu ya. Itu boleh ya Ustadz ya? Apa namanya apa sih namanya, aku jadi lupa. Bukan dicabut, epilasi, apa sih namanya tuh? Epilasi apa ya ibu-ibu bahasa Indonesianya? Saya jadi lupa. Di wax gitu ya. Boleh ya Ustadz ya? Boleh kan? Oke, nanti saya bilang sama teman saya kalau gitu. Baik Ustadz, terima kasih atas kejelasannya dan juga pencerahannya tadi mengenai seputar cantik ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita tetap kece ya, tetap cantik. Cantik dalam khususnya ya Ustadz ya, karena nanti kan auranya juga terlihat gitu kalau kita tetap cantik. Baik, saya mengundurkan diri sebelum saya serahkan kepada Teh Desi. Saya mohon maaf lahir batin bila tadi mungkin ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, karena sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Desi, mangga Teh Desi. Ya Teh, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmu dan pencerahannya. Alhamdulillah, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kesimpulan atau nasihat untuk kami dan juga doa sebagai penutup kajian ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Saya lupa Teh, dulu ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab satu, nanti diingat aja, insya Allah pekan depan lagi ya. Apa itu Ustadz? Pekan kapan ya ada pertanyaan tentang apa? Saya juga lupa lagi.
Oh iya, tentang Lauful Mahfuz ya, bukan? Siapa Yang sudah ada di bertanya? yang sudah ada di kitab itu topik berikutnya Ustadz, sudah dibikin. Oh iya. Yang tentang takdir kan Ustadz sudah ditulis di kitab kan? Ya itu buat minggu berikutnya. Baik, mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Insya Allah semua kita senantiasa sehat walafiat, dan dengan sehat nanti semakin cantik ya, semakin cantik. Jadi selamat mempercantik diri, terutama di hadapan suami masing-masing. Kalau suami di hadapan istrinya juga sama, kan harus menarik. Jadi kalau suaminya tidak menarik juga kurang baik. Jadi harus sama-sama menarik biar menyatu, kan? Menyatu. Baik, jadi kesimpulan dari kajian kita kali ini terkait dengan mempercantik diri, ya. Tadi sudah disimpulkan sebenarnya oleh Mbak Berta di pantun-pantunnya, hebat sekali gitu kan. Nah, intinya mempercantik diri itu sebuah keharusan karena bagian daripada ibadah. Cuma kita harus memperhatikan batasan-batasan. Ya. Karena teteh-teteh ibu-ibu yang sekarang bersama dengan pasangannya masing-masing, ya kan tentunya diawali dengan berupaya menarik pasangan. Walaupun yakin Allah telah menjodohkan sesuai dengan jodohnya, tetapi ada upaya manusia yang menarik itu, menarik mempercantik diri. Selamat mempercantik diri lahir dan batin. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan dan lindungan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina syafiina wa dhahrina Muhammad, amin ya rabbal alamin. حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكفئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم تقبل منا يا رب انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طول وبارك امورنا. اللهم صحي اجسادنا. اللهم صحي اجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت ايماننا ونور قلوبنا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضنا يا رب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضنا يا رب. Siapapun yang sakit di antara kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, kau sembuhkan ya Allah. Wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya rahman rahim. Siapapun di antara kami yang mempunyai hajat, keinginan, kebutuhan dunia akhirat, engkau mudahkan ya Allah. Yassir wa la tu'asir ya rabbal alamin. Berkahilah kami semua, majelis pengajian Prancis dan keluarga, sahabat semua ya rabbal alamin. اللهم بارك لنا فينا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا إلى الخير يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atur nuhun semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini telah telah selesai. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.